Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dan kita akan melanjutkan perbincangan bersama Dr. Tri Yunis Miko. Pak, kalau kita lihat eh, PPKM sendiri ini sangat berjalan mungkin tidak biasa justru. Kita lihat bahkan tidak ada bedanya dengan sebelumnya. Efektifkah ataukah perlu rem darurat yang lebih lebih benar-benar lebih tegas? Ya, jadi harusnya itu diikuti dengan kondisi kabupaten atau kota masing-masing begitu. Kalau kabupaten kota itu memang memerlukan rem darurat, ya harusnya direm begitu. Jadi harusnya PPKM itu menurut saya sesuatu yang minimal harus dilakukan. Tapi boleh ditambah di kabupaten yang memang harus mengerem, di kota yang memang harus mengerem. Jadi di provinsi yang harus mengerem. Kalau Jakarta itu mau mengerem, tarik rem daruratnya. Jadi perlakukanlah PSBB yang sedang minimal ya sedang atau berat. Kalau itu sudah merah, harusnya dilakukan tarik rem darurat yang sedang atau PSBB yang sedang atau berat begitu. Di kabupaten juga begitu. Kalau merah dia akan harus menarik rem darurat dengan melakukan PSBB sedang atau berat. Jadi tidak ada kata tawar-menawar lagi. Kemudian kabupaten atau kota yang merah itu harus melakukan PSBB sedang atau berat. Nah, kabupaten yang orange ini sebenarnya saya agak bingung dengan zonasi oleh Satgas begitu. Karena zona orange dan zona merah sepertinya kelihatannya berbeda, tapi sebenarnya kondisinya hampir sama begitu. Jadi karena kebanyakan indikatornya ada 10 atau 14 indikator, itu disatukan semua kemudian dijadikan zonasi merah, orange, kuning, dan hijau. Indikator yang terlalu banyak itu akan tidak tepat dalam mengukur risiko bertambahnya COVID di daerah tersebut begitu. Kalau risiko bertambahnya kasus COVID di daerah tersebut harusnya pakai indikator epidemiologi saja. Begitu. Dengan indikator epidemiologi saja, maka bisa ditentukan peluang atau risiko daerah tersebut bertambah kasusnya atau tidak begitu. Dan itu juga risiko kemudian kita harus turunkan kasus COVID-19 di daerah tersebut. Jadi orange dan merah itu menurut saya jumlah kasusnya sama-sama berpeluang meningkatkan kasus COVID di Indonesia begitu, merah dan orange. Kalau kemudian saya anjurkan untuk daerah merah dan orange itu untuk melakukan PSBB berat dan atau paling tidak sedang begitu. Jangan ada tawar-menawar. Kalau misalnya tawar-menawarnya ada kalau tidak bisa sekabupaten atau sekota atau seprovinsi, itu bisa dilakukan sekecamatan. Kalau itu masih timbul dampak ekonomi yang lebih luas, bisa dilakukan pada tingkat kelurahan. Kalau misalnya dampak ekonomi lebih besar lagi, kemudian bisa diturunkan tingkat RW. Jadi menurut saya masih mungkin, karena saya sudah melakukan kayak studi begitu, mengevaluasi, mereview kegiatan ekonomi pada tingkat RW dan kelurahan serta kecamatan, dan itu kita bandingkan dengan penanggulangan COVID-nya. Dan itu bisa dilakukan tiga daerah itu, kecamatan, kelurahan, atau RW begitu Pak. Jadi harus dilakukan evaluasi dengan cermat pada tingkat RW, kelurahan, atau kecamatan mau dilakukan PSBB-nya dengan sedang atau berat begitu. Baik, jadi memang harus evaluasi yang benar-benar cermat begitu ya Pak Tri ya. Betul. Pak Tri, kalau kita melihat ini rem darurat diberlakukan di beberapa wilayah yang dianggap memang sangat-sangat potensial dan sangat tinggi penularannya. Apakah ada kemungkinan di wilayah lain yang tidak diberlakukan rem darurat justru akan meningkat? Ya, begini, kalau dari zonasi itu ada daerah merah, orange, kuning, dan hijau. Jadi kalau daerah hijau itu aman lah begitu. Jadi kalau dia membatasi orang yang masuk dan keluar dari kabupaten atau kota tersebut, maka itu keberhasilannya pada pembatasan orang yang masuk atau keluar. Benar-benar diawasi orang yang masuk dan keluar dari daerah hijau. Yang kuning itu tergantung bagaimana mengisolasi kasusnya
dan mengkarantina kontaknya. Kalau semua kontak di karantina, semua kasus diisolasi pada daerah kuning dan juga daerah keluar masuknya juga diawasi dengan baik, maka daerah kuning itu tidak berisiko untuk menjadi orange atau kuning atau merah. Gitu. Nah, untuk daerah merah itu nggak bisa gitu. Jadi daerah merah itu udah kasusnya terlalu banyak, begitu. Daerah orange juga sebenarnya kasusnya juga cukup banyak. Ya, karena indikatornya banyak, ada indikator pemeriksaan, ada indikator yang positif, ada indikator pelayanan kesehatan. Ini jadi membingungkan kabupaten atau kota itu sendiri. Sekarang apa yang harus dilakukan kalau orange dan harus ya apa yang dilakukan kalau merah. Dan Satgas sampai sekarang tidak membuat protokol yang tepat, yang akurat apa yang harus dilakukan kalau daerah itu orange dan apa yang diharuskan dilakukan kalau daerah itu merah. Harusnya Satgas mengeluarkan ketentuan kalau merah dan orange harus PSBB, tidak bisa tidak. Kemudian harusnya PSBB yang dilakukan adalah PSBB sedang dan berat. Gitu. Jadi apakah itu tingkat RW, apakah itu tingkat kelurahan, apakah itu tingkat kecamatan. Itu dievaluasi bersama. Mari kita evaluasi bersama mana yang lebih menguntungkan secara ekonomi, sehingga penanggulangannya juga bekerja, ekonomi juga jalan begitu. Jadi tidak turun atau anjlok seperti yang ditakutkan oleh pemerintah. Begitu Mbak. Baik, kalau kita lihat ini kondisi masyarakat sendiri sudah mulai banyak yang abai, Pak, dan bahkan sudah pandemi fatigue. Apakah perlu ada evaluasi untuk sosialisasi atau penyuluhan yang dilakukan oleh pemerintah agar lebih masif dan mengingatkan kembali bahwa ini penting sekali, bahkan bukan 3M saja tapi 5M? Ya, jadi protokol kesehatan sebenarnya bukan 5M, bahkan 7M. Hmm, Jadi dari 3M itu ditambah dengan menjaga imunitas, menjaga mempertahankan gizi, begitu. Kemudian jangan berkerumun. Satu lagi saya lupa. Jadi itu harus 7M itu memang harus ditulis, bukan disebarkan 3M supaya mudah diingat. mhm. Tapi itu bukan bisa menolong, paling tidak yaitu 75% lah menolong orang tidak tertular, tapi tidak 100% dia tidak tertular COVID-19. Oleh karena itu ya harus 7M, itu benar-benar dilaksanakan, ditulis di setiap jalan umum, di tempat umum, dan sebenarnya harusnya pemerintah benar-benar besar-besaran untuk melakukan protokol kesehatan itu ditulis di tempat-tempat orang yang biasa kumpul, di depan kantor, di pintu masuk, semua harus ditulis. Saya tidak melihat itu. Tidak melihat kesungguhan pemerintah dalam memberikan protokol kesehatan yang harus dilakukan oleh semua orang. Jadi harus sungguh-sungguh begitu. Jadi sungguh-sungguhnya baru 3M. Jadi menurut saya ya belum cukup. Jadi masyarakat juga tidak mengerti apa yang harus dilakukan dalam mencegah COVID-19. Oleh karena itu masyarakat harus mengerti dulu tentang penyakitnya. Pemerintah bertanggung jawab tentang persepsi masyarakat tentang ini, tentang COVID-19. Ini persepsi masyarakatnya masih berbeda-beda. Kemudian persepsi tentang protokol kesehatan, harusnya semua masyarakat punya persepsi yang sama. Jadi masyarakat punya persepsi yang berbeda-beda begitu. Kalau bisa informasi itu diturunkan dari kecamatan ke kelurahan, kelurahan diturunkan ke tingkat RW, RW ke RT, dan ke masyarakat. Benar-benar harus sama begitu. Harus informasinya harus benar seragam dan itu sama. Jangan ada informasi yang berbeda. Walaupun di media sosial itu banyak berkembang informasi yang menurut saya ada yang benar, ada yang salah. Dan kalau bisa pemerintah kemudian memberikan informasi yang benar dengan selebaran yang benar, itu adalah dari pemerintah, dan sehingga masyarakat harus percaya kepada pemerintah. Dan Baik. kayak di Malaysia, si suruh lockdown, masyarakatnya akan lockdown begitu. Di Singapura, masyarakatnya diminta untuk mematuhi undang-undang, dia akan patuh. Nah, kalau di Indonesia memang sulit begitu, karena peningkat pendidikan beragam. Dari SD sampai SMP, sampai SMA, bahkan yang perguruan tinggi masih jarang, masih 20% kurang.
Jadi harusnya kalau di Filipina aja pendidikan masyarakatnya sudah 80% pendidikan tinggi begitu, perguruan tinggi begitu. Bayangin kalau Indonesia menurut saya dari segi pendidikan ketinggalan dengan Filipina, ketinggalan dengan Malaysia, bahkan ketinggalan dengan Singapura. Bahkan Malaysia merekanya jauh lebih ketinggalan dibanding Indonesia. Indonesia 45, Malaysia 57, bayangin. Mereka lebih lama, lebih muda merdekanya, tapi mereka lebih maju pendidikannya. Jadi negara kita ketinggalan karena kita memang lebih banyak penduduknya. Nah, harusnya pemerintah wajib dulu meningkatkan pendidikannya, kemudian melakukan penyebaran informasi sesuai pendidikannya, sesuai kelompok sosial ekonomi masyarakatnya, dan memberikan informasi yang sama ke semua masyarakat Indonesia. Begitu, Baik. Mbak. Jadi informasi yang sama yang memang harus direpetisi terus, diulang terus agar persepsinya juga Betul, sama ya Pak ya, betul, agar bisa menekan betul, angka penyebaran COVID. betul, Pak Tri, terima betul. kasih banyak telah berbagi bersama kami di Hal Sama-sama. Indonesia. Tetap jaga kesehatan, selamat kembali beraktivitas. Sama-sama, Mbak. Ya, pemirsa, usai jeda kita akan menghadirkan informasi menarik lainnya. Karena itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Hal Indonesia.